Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu Samsung Digital Inverter. Untuk keluhan dari kulkas ini, di bagian ruang refrigerator saya raba di raknya ini terasa tidak dingin. Lampu penerangan pada ruang refrigerator juga tidak menyala. Selanjutnya bisa kita lihat untuk model dari kulkas ini. Modelnya yaitu RT46K6231S8, arusnya di 2 ampere menggunakan refrigeran R600. Oke, lanjut kita menuju ke ruang freezer. Di ruang freezer saya amati tidak terdengar suara fan pada evaporator. Proses pembekuannya juga tidak terbentuk. Nampak terdapat genangan air masih ya. Lalu bisa kita lihat untuk kulkas ini menggunakan teknologi twin cooling, artinya double fan baik di ruang freezer maupun ruang refrigerator. Untuk display panelnya ini tidak aktif, tidak berfungsi semua tombolnya, jadi kondisinya mati total. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke bagian belakang untuk pengecekan lebih lanjut. Di bagian belakang terdapat box pengendali modulnya, yang mana saya akan buka dulu. Box pengendali modulnya ini ada beberapa skrup yang harus saya lepas terlebih dahulu. Kita akan lihat sama-sama. Ya, ini adalah bentuk modul pengendalinya. Jadi kondisinya mati total ya, tidak aktif. Untuk memastikan kita bisa cek di bagian soket sumber input. Ini bisa kita lepas dulu ya. Pastikan ini sumber listriknya masuk ya. Kemudian kita bisa pastikan apakah ada kedipan lampu baik di modul pengendali maupun modul inverter. Oke, untuk modul inverternya sempat menyala aktif, namun tidak berfungsi ya. Artinya ini ada permasalahan di bagian modul pengendalinya. Jadi saya cabut dulu sumbernya di soketnya ini. Dari sini saya dapat kesimpulan permasalahannya yaitu di bagian modul pengendalinya ini. Jadi saya akan lepas dulu untuk modul pengendalinya ini, untuk saya lakukan pengecekan apakah memang benar rusak. Oke, saya lepas dulu ya soket-soketnya ini. Jadi saya beranggapan bahwa kondisi modul pengendalinya ini yang bermasalah. Baik, ini adalah modul pengendali yang saya curigai. Yang menjadi permasalahan adalah di bagian belakang modul ternyata terdapat bercak air. Mungkin ini penyebabnya ya. Oke, saya periksa dulu. Untuk modul pengendalinya, ini saya akan tes terlebih dahulu. Untuk melakukan pengetesan modul pengendali, caranya cukup mudah. Yang pertama kita amati dulu pada fisik komponennya ini, apakah ada tanda-tanda yang tidak beres pada komponennya. Sepertinya saya amati tidak ada tanda-tanda ya, seperti terbakar atau apa gitu. Namun kita mungkin bisa lakukan pengukuran tegangan pada modulnya ini ya, terutama di bagian power supply. Bisa kita cek dulu apakah tegangan outputnya ini keluar apabila kita berikan sumber. Di bagian
Pin utamanya terdapat keterangan 5 volt, tegangan 5 volt harus hadir. Kemudian tegangan 12 volt juga harus hadir. Untuk negatifnya di pin ini, saya akan lakukan pengukuran apakah kedua tegangan itu hadir atau tidak. Oke, saya akan lakukan pengukuran terlebih dahulu untuk memastikan apakah kondisi power supply-nya ini masih normal. Saya berikan sumber input 220 pada soket di bagian bawah ini. Saya berikan sumber terlebih dahulu ya. Kemudian saya akan lakukan pengukuran menggunakan skala volt DC. Yang pasti pengukuran pada pin yang telah kita lihat tadi ya. Saya berikan sumber terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan lakukan pengukuran. Apakah tegangan outputnya itu keluar dari power supply? Probe negatif saya arahkan, probe positifnya saya ukur keluar 12,7 volt, artinya 12 voltnya hadir. Kemudian tegangan 5 volt bagaimana? Untuk 5 voltnya hadir. Jadi untuk power supply-nya ini kondisinya normal. Namun yang menuju ke IC program ini tidak berfungsi. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Dari sini bisa dapat kesimpulan bahwa power supply-nya bekerja normal ya, tidak ada masalah, mantap. Namun untuk CPU-nya ini yang bermasalah. Oke, kita amati di bagian IC CPU. Ini ada IC yang kotak hitam. Saya amati ternyata benar ya. Ada tanda letupan ya di bagian kaki IC-nya ini, menandakan bahwa IC CPU-nya ini sudah rusak. Ini ya. Oke. Jadi ini sudah saya nyatakan rusak untuk IC CPU-nya, maka dari itu display tidak menyala. Jadi saya sudah dapat kesimpulannya bahwa untuk modul pengendalinya ini yang rusak. Untuk modul inverter ini saya rasa tidak ada masalah ya. Jadi saya rasa ini normal saja, tidak ada masalah karena kerusakannya sudah jelas di bagian modul pengendali. Oke, saya rasa akibat dari ada air ya yang membasahi di modul pengendali ini menjadi konslet. Selanjutnya setelah saya rundingkan dengan pihak konsumen, ingin kulkasnya diperbaiki saja. Saya akan mengganti sistem pengendali modul dengan sistem defrost timer. Saya siapkan timer sistem 13 yang akan menggantikan perannya. Lalu bimetal defrost. Nah, seperti ini. Kemudian relay 220 volt. Seperti ini. Ya, ini inputnya 220 volt. Jadi ketiga part ini yang akan menggantikan sistem pengendali modulnya. Bagaimana cara proses perakitan pada sistem pengendali modul ini menjadi sistem timer? Kita menuju ke bagian belakang, namun sebelumnya kita keluarkan dulu bahan-bahan yang ada. Oke, setelah kita keluarkan semua bahan yang ada, kita menuju ke ruang freezer. Lalu nanti kita lanjut lagi ke ruang refrigerator. Nah, seperti ini ya. Kita sudah kosongkan semua. Kita menuju ruang freezer terlebih dahulu. Di bagian ruang freezer,
Saya buka dulu di bagian kap belakangnya ini. Ada beberapa skrup yang harus kita lepas. Setelah itu bisa ditarik secara perlahan. Untuk kapnya bisa kita tarik perlahan-lahan. Lalu soketnya ini bisa kita lepas saja ya, soket fan. Oke, kinerja fan pastikan tidak ada masalah ya. Nah, ini soketnya sudah saya lepas. Nah, ini adalah bentuk evaporator pada ruang freezer. Nah, seperti ini. Lanjut kita menuju ke ruang refrigerator. Untuk ruang refrigerator kita buka juga ya kapnya ini. Oke, soketnya sudah saya lepas. Pastikan fan juga berputar normal. Ya, untuk evap pada ruang refrigerator seperti ini. Ya. Jadi sudah jelas untuk evaporatornya seperti ini di ruang refrigerator. Ruang freezer seperti ini. Oke, langsung saja kita fokus di bagian ruang freezer. Kita akan lakukan modifikasi. Yang pertama, kita akan pasangkan bimetal defrost pada ruang freezer. Nah, cara proses pemasangan bimetal defrost, saya akan gantikan perannya termistor menjadi bimetal defrost. Nah, ini termistornya ya. Di sini kita akan gantikan perannya menjadi bimetal defrost. Saya potong dulu kabelnya ini. Jadi untuk tahap pertama proses modifikasi, kita fokus di ruang freezer. Kita gantikan perannya termistor menjadi bimetal defrost. Nah, ini ya, ini bimetal defrost. Saya akan sambungkan pada jalur kabel yang menuju ke modul. Oke, ini walaupun proses penyambungannya terbalik tidak masalah ini. Nah, ini kita akan sambungkan bimetal defrost pada jalur termistor yang menuju ke modul pengendali. Oke, saya sambungkan terlebih dahulu ya. Jangan lupa diisolasi, saya gunakan isolasi bakar.
Oke, setelah dilakukan penyambungan dan sudah diisolasi, kita siapkan kabel tis, yang mana untuk bimetal depros ini kita kaitkan, kita ikat di bagian akumulator. Nah, seperti ini ya, sudah saya letakkan bimetal depros pada akumulator. Jadi sangat simpel dan mudah untuk step pertama sistem modifikasinya. Tinggal kita rapikan dulu. Oke, termistor sudah tidak kita fungsikan lagi, sudah digantikan perannya menjadi bimetal depros. Untuk ruang freezer saya rasa itu saja. Lanjut ke ruang refrigerator. Di bagian ruang refrigerator saya rasa tidak ada yang perlu kita modifikasi. Jadi kita hanya di ruang freezer saja memasangkan bimetal depros. Oke, kita akan lanjut lagi ke bagian belakang, ke modul pengendalinya. Oke teman-teman, kita menuju ke modul pengendali. Di bagian modul pengendali, soket-soket yang awalnya kita lepas tadi, ini kita kembalikan dulu ya ke posisi semula, supaya bisa jelas nanti urutannya ini. Semua soket saya kembalikan dulu ke posisi semula. Oke, setelah soket semua terpasang, saya akan menggantikan peran modul ini dengan timer. Nah, ini saya siapkan depros timer, sistemnya 13. Oke, di timer ini terdapat soket, ada keterangan yaitu pin 1, pin 2, pin 3, dan pin 4. Ini pin 1, pin 2. Kita fokus di pin 1 dan pin 2 terlebih dahulu. Untuk menyambungkan pin 1 dan pin 2, kita lanjut ke bagian soket di modul ini. Kita cari jalur yang menuju termistor di ruang freezer yang telah kita gantikan perannya menjadi bimetal depros. Untuk jalurnya itu di sebelah kiri pada soket ini. Nih, saya akan potong saja jalur ini. Oke, saya perjelas dulu. Nah, di soket ini ada jalur yang menuju ke ruang freezer tadi, bimetal depros yang telah kita pasang. Nah, ini kita potong. Terdapat 2 kabel. Ambil salah satunya saja, bebas ini ya, bebas, tidak ada masalah apabila terbalik. Lalu kita pasang sekun terlebih dahulu serta isolasi untuk mengkonekkan pada timer di pin nomor 2 ya. Ingat,
Jadi kita fokus dulu di pin timer nomor 2. Kita sambungkan ke jalur bimetal depros. Oke, saya pasang sekun dulu ya. Untuk pemasangan sekun ini mungkin supaya terlihat rapi ya, jadi boleh apabila tidak menggunakan sekun tidak masalah ya. Oke, saya mencoba kali ini saya pasangkan sekun karena sempat ada yang minta bagusnya dipasang sekun. Oke, saya penuhi ya. Saya pasang sekun. Tidak lupa saya siapkan isolasi bakar. Kemudian tinggal kita konekkan di timer pin nomor 2. Oke, ini sudah saya konekkan di pin nomor 2 yang sudah saya pasang sekun. Jangan lupa diisolasi dulu. Oke, pin nomor 2 sudah terkoneksi. Selanjutnya kita fokus di pin nomor 1. Di sini ada satu kabel yang belum terpasang. Kita lanjut menuju soket di bagian bawah. Kita cari jalur yang menuju heater. Ini ada kabel warna putih besar. Ini adalah kabel yang menuju heater. Nah, ini saya potong. Potong saja. Nah, ini jalur yang menuju heater. Oke, kabelnya berwarna putih di sini ya. Jadi kabel warna putih ini adalah kabel yang menuju ke header. Oke, selanjutnya untuk kabel header ini kita gabung dengan kabel bimetal depros yang kecil ini. Baru kita akan sambungkan di pin nomor 1. Ya, ini ya kabel putih besar dan kabel putih kecil. Ini kita jadikan satu. Kemudian saya berikan isolasi. Saya pasang kembali sekun yang akan saya konekkan pada pin timer nomor 1. Oke, saya pasang sekunnya terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya saya akan pasangkan pada pin nomor 1 pada timer. Nah, seperti ini. Kemudian kita isolasi dulu. Oke, untuk pin 1 dan pin 2 sudah terkoneksi. Lanjut kita menuju ke pin nomor 3. Oke. Untuk pin nomor 3
kita fokus pada jalur yang menuju ke modul inverter. Ada kabel fase dan netral, yaitu warna biru dan coklat. Kita ambil kabel fase. Kabel fase itu adalah kabel warna coklat, sedangkan biru itu netralnya. Saya akan potong kabel fase yang berwarna coklat ini. Nah ini ya, ini adalah kabel fasenya yang menuju modul inverter. Saya potong. Oke, sudah terpotong. Ini untuk kabel fasenya ini terlalu pendek. Di sini saya tambahkan sedikit kabel supaya lebih panjang. Oke, kita tambahkan ya kabelnya ini supaya panjang. Dan setelah saya sambungkan kabel secukupnya, saya pasangkan juga sekun. Untuk jalur kabel ini adalah jalur input sumber yang dari modul pengendali. Kita pasangkan pada pin timer nomor 3. Nah ini ya, jadi sumber input yang dari modul pengendali saya pasangkan pada pin nomor 3. Oke, ini fasenya ya, sudah terkoneksi. Jadi untuk timernya ini sudah kita sambungkan, yaitu di pin 1, pin 2, dan pin 3. Selanjutnya untuk pin 4 saya pasangkan sekun pada jalur pin nomor 4. Ini saya pasangkan sekun, lalu saya isolasi. Kemudian kita akan sambungkan pada jalur yang menuju modul inverter. Nah ini fasenya. Jadi untuk pin nomor 4 ini kita sambungkan menuju jalur fase yang menuju modul inverter. Nah ini ya, saya akan sambungkan jalur pin nomor 4 menuju fase yang menuju modul inverter. Namun kita belum selesai ya. Untuk jalur ini kita harus sambungkan lagi menuju jalur relay. Oke, ini relaynya. Namun untuk menyambungkan relay ini kita harus perlukan kabel ya pada pin-pinnya ini. Oke, saya pasangkan dulu ya kabel pada
pin relaynya ini terlebih dahulu. Baik teman-teman, ini relaynya sudah saya berikan jalur pin. Untuk fase netralnya sudah, input outputnya sudah. Jadi seperti ini proses penyambungannya. Fungsi relay ini nanti akan saya jelaskan. Yang pertama kita sambungkan dulu fase netralnya. Kemudian ini ada jalur input 12 volt, lalu outputnya yang menuju lampu dan kipas. Untuk jalur input 220 ini kabelnya berwarna merah dan kuning. Anggap saja fasenya merah. Saya sambung dulu kabel fasenya ini ya. Oke, jadi untuk kabel fasenya yang berwarna merah ini akan saya gabung pada pin nomor 4. Oke, sudah saya sambungkan di pin nomor 4. Kemudian kita isolasi dulu. Oke, kemudian netralnya ini kita sambungkan pada kabel yang berwarna biru. Nah, ini biru ini adalah netralnya. Namun jangan dipotong. Kita hanya ambilkan netralnya saja. Jadi dikupas sebagian, kemudian baru kita sambungkan saja. Karena apabila biru ini terputus, maka jalur modul inverternya tidak mendapatkan netral. Oke, setelah kita kupas, saya sambungkan kabel warna kuning menuju netral. Oke. Selanjutnya kita isolasi dulu. Oke, untuk jalur input pada relay sudah terkoneksi. Kita beralih ke tahap selanjutnya untuk proses penyambungan kabel lampu dan kipas. Oke, selanjutnya pada relay ini input 12 volt kita sambungkan pada pin modul yang ada keterangan 12 volt. Nah, di sini letaknya tadi ya. Kita lakukan penyolderan di bagian pin ini untuk mendapatkan tegangan 12 volt. Kita ambil 12 voltnya ini. Tegangan 12 volt ini kita fungsikan sebagai supply menuju lampu dan fan.
Oke, untuk sumber 12 volt sudah saya konekkan. Nah, ini. Lalu untuk kabel yang berwarna putih ini adalah jalur lampu. Sedangkan warna merah itu jalur yang menuju ke fan. Oke, lanjut kita ke jalur lampu. Di bagian soket tengah ini adalah jalur yang menuju lampu penerangan. Ada dua lampu ya, lampu di bagian ruang freezer dan lampu di ruang refrigerator. Yang pertama kita ambil jalur positifnya terlebih dahulu. Oke, untuk jalur positif kita jadikan 1, sedangkan negatif juga jadikan 1. Oke, saya akan ambil jalur positifnya dulu. Nah, ini ya jalur positifnya saya potong. Kemudian untuk jalur positifnya ini saya akan berikan sumber 12 volt dari relay. Nah, ini ya. Pada relay kabel yang berwarna putih ini adalah jalur yang menuju lampu penerangan. Untuk penyambungan jalur positif dan negatifnya ini tidak boleh terbalik. Nanti kalau terbalik maka lampu tidak akan menyala. Oke, kemudian saya isolasi dulu. Untuk jalur lampu sudah terkoneksi. Lanjut kita menuju ke jalur kipas fan. Ya, ini kabelnya yang berwarna merah. Untuk jalur kipas ini soketnya di bagian atas sebelah kanan. Ini adalah fan pada ruang refrigerator. Untuk fan itu kabelnya ada 3 ya, warna merah, hitam, dan putih. Nah, ini kita ambil positif negatifnya saja. Sedangkan yang warna putih itu adalah jalur pengatur kecepatan. Kita tidak fungsikan. Jadi saya ambil warna merah dan putih ini yang dari soket. Ini adalah positif dan negatifnya. Oke, saya potong. Nah, ini adalah jalur fan pada ruang refrigerator. Lalu untuk ruang freezer, saya ambil juga jalur fan-nya ini. Nah, ini adalah jalur fan yang menuju ruang freezer. Sama, saya potong juga untuk positif dan negatifnya. Nah, ini untuk kabel positifnya yang berwarna putih, sedangkan negatifnya yang berwarna merah. Kita fokus dulu penyambungan pada kabel positif.
Oke, ini positif. Kemudian ini juga positif. Saya gabung saja positifnya ini menuju relay. Oke, setelah tersambung jalur 12 volt yang menuju ke fan, selanjutnya saya isolasi dulu. Oke, untuk jalur positif sudah terkoneksi. Selanjutnya kita sambungkan kabel negatif. Nah, ini untuk jalur lampu, kabel negatifnya ini saya potong. Oke. Nah, ini negatif. Untuk negatifnya fan juga saya sambungkan, jadikan satu ya dengan negatif lampu. Jadi untuk negatifnya ini dijadikan satu saja. Untuk menyambungkan jalur negatif, saya tambahkan kabel hitam untuk memudahkan proses penyambungannya. Jadi seluruh negatif pada jalur lampu dan fan ini saya jadikan satu. Kemudian saya isolasi dulu. Oke, negatif sudah terkoneksi, tinggal saya solderkan pada modul pengendali untuk mendapatkan negatifnya. Nah, di pin ini adalah jalur negatif. Pada modulnya ini adalah jalur negatif, tinggal disolderkan di sini. Oke, seperti ini ya, sudah terkoneksi semua. Sistem modifikasinya seperti ini, sudah lengkap semua. Kita tinggal rapikan saja, pastikan semua ya. Jadi untuk proses modifikasi untuk jalur modul pengendali sistem timer saya rasa sudah selesai. Nanti bisa kita rapikan, kita letakkan untuk relay dan timernya ini pada posisi yang pas. Oke, selanjutnya saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Apakah sistem pengendali timernya ini sudah berfungsi dengan baik? Untuk melakukan pengetesan, kita bisa atur posisi timer ini di posisi defrost terlebih dahulu. Caranya kita putar berlawanan arah jarum jam hingga terdengar suara klik di posisi defrost. Nah, seperti ini. Ini sudah posisi defrost. Kemudian kita berikan sumber apakah timer ini bergetar. Apabila bergetar, artinya sistem perakitannya sudah benar.
Oke, saya rasakan ya, terasa bergetar. Lalu bisa kita intip dari jendela timer ini, apakah gearnya itu berputar? Ya, untuk gearnya berputar, artinya sudah tepat ya. Proses modifikasinya ini sudah benar. Jadi kita akan lakukan pengetesan lagi, apakah apabila saat running itu relay bekerja, lalu lampu bekerja, dan otomatis fan juga bekerja. Ya, jadi nanti kita bisa lihat untuk lampunya dulu. Oke, untuk lampu penerangan mantap ya, menyala di ruang freezer. Di ruang refrigerator lampu penerangannya juga menyala, mantap. Jadi untuk proses sistem lampu penerangannya tidak ada masalah, sudah benar proses perakitannya. Tinggal nanti kita tes apakah fan-nya itu berfungsi semua, dan apakah mesin kompresor bisa bekerja ya, nanti kita tes semua. Oke, kita beralih lagi menuju ke modul bagian belakang. Nah, jadi untuk sistem defrostnya kita sudah tes, kondisinya sesuai dengan harapan, normal, lampu penerangan juga aktif. Sekarang saatnya saya putar ke posisi running sampai bunyi klik. Oke, relay bekerja, artinya apabila relay bekerja, ini fan juga pasti bekerja. Namun modul inverter tidak bekerja, teman-teman. Nah, ini jadi otomatis mesin kompresor juga tidak aktif karena tidak dapat perintah dari modul inverter. Nah, ini kompresornya masih mati ya, tidak aktif karena modul inverternya tidak bekerja. Wah. Nah, ini jadi tantangannya adalah bagaimana cara mengaktifkan modul inverter ini. Oke, saya akan lakukan pengukuran arus dulu terlebih dahulu. Kondisi running seperti ini, saya ingin ukur berapa arusnya. Oke, arusnya menunjukkan di 0 ampere, artinya tidak ada beban sama sekali, menandakan mesin kompresor tidak bekerja. Oke ya, jadi saya akan mengaktifkan modul inverternya ini tanpa modul pengendali karena modul pengendalinya sudah rusak. Oke, jadi saya akan aktifkan dulu ya untuk modul inverternya ini. Saya cabut dulu sumbernya. Oke, jadi saya lepas dulu untuk modul inverternya ini. Bagaimana caranya supaya bisa aktif? Saya akan lakukan pengaktifan modul inverter. Untuk proses pengaktifan modul inverter ini, mungkin apabila banyak yang menyukai video ini, mungkin bisa saya buatkan tutorialnya nanti ya. Oke, saya lanjut. Baik teman-teman, setelah saya modif dan saya aktifkan modul inverter ini, saya rakit kembali. Saatnya saya akan lakukan pengetesan ya. Ini modul inverternya sudah saya aktifkan tanpa modul pengendali. Oke, kita lihat hasilnya. Saya berikan sumber. Apakah modul inverter bekerja? Ya, lampu indikator menyala. Lihat, pada modul inverter lampu indikator menyala, artinya bekerja, arus di 0,48, mantap ya.
Artinya mesin kompresor sudah running ini. Bisa dilihat ya arusnya ini. Pertama, arusnya ini kecil dulu. Karena ini adalah jenis kompresor inverter menggunakan pengendali modul, maka sistem kerjanya running secara perlahan. Kemudian setelah itu akan perlahan naik arusnya dengan kecepatan penuh. Paling tidak itu arusnya sekitar 1 atau 0,9 ampere. Ya, nih. Lihat arusnya naik. Ini sudah running mesin kompresornya. Dan modul pengendali inverternya ini saya hidupkan paksa tanpa menggunakan modul pengendali yang sudah rusak. Jadi ternyata bisa teman-teman ya. Ternyata bisa dengan kita hidupkan paksa ya. Oke. Jadi untuk modul inverternya masih bisa kita hidupkan paksa. Untuk modul pengendalinya bisa kita ganti perannya dengan sistem timer. Saat ini arusnya di 1,07 ampere. Oke. Biarkan saja running. Kita lihat apakah tetap running mesin kompresor ini. 1,1 arusnya. Ini sudah arus maksimal kecepatan penuh. Oke, saya rasa sudah mantap ini ya. Arusnya stabil ini, sudah kisaran di 1 ampere. Jadi pada saat kecepatan penuh ya sekitar 1,1 ampere. Nanti apabila sudah running ya sekitar 0,9 mungkin ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini arusnya sudah mulai turun di 0,92 ampere. Jadi saat running ini kondisinya stabil di 0,96 ampere. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Jadi sudah tidak ada masalah. Selanjutnya tinggal saya rapikan saja dan bisa saya tutup saja ini untuk modul pengendali inverternya nih. Saya raba dindingnya sudah terasa hangat. Mesin kompresornya bekerja. Untuk mesin kompresornya ini menggunakan mesin kompresor MSP 4A 1A L1R yang kategorinya adalah sepertiga PK. Lalu terdapat double kapiler sistem pendinginnya. Untuk filter dryer saya raba terasa hangat. Sistem pendinginannya terbagi 2 jalur, yaitu di jalur freezer sendiri, jalur ruang refrigerator sendiri, dan itu dibagi oleh step valve. Nah, ini alatnya ya, menggunakan sistem pembagi refrigeran. Oke, kita tes running terlebih dahulu sambil kita rapikan ya. Langsung saja saya tutup saja karena tidak ada lagi modifikasi di box modul pengendalinya. Oke, setelah saya rapikan dan saya tutup, saatnya saya tes running. Kita bisa lihat hasilnya bagaimana. Dan yang pasti kita cek dulu untuk ruang freezer. Di ruang freezer sudah nampak proses pembekuan. Terlihat normal ya. Saljunya sudah mulai terbentuk. Artinya di ruang freezer mantap, tidak ada masalah sistem sirkulasi freonnya yang menuju ke ruang freezer. Jadi untuk ruang freezer tidak ada masalah ini ya, sudah
Mantap. Lalu bagaimana di ruang refrigerator? Oke. Di ruang refrigerator saya perhatikan pada evaporatornya tidak ada tanda-tanda dingin. Nah, ini saya raba tidak ada terasa dingin. Jadi untuk ruang refrigerator di sini tidak ada sirkulasi freon karena tertutup jalurnya ya. Nah, ini tidak ada tanda-tanda dingin sama sekali. Jadi ini lagi tantangan yang harus saya hadapi. Bagaimana caranya supaya ruang refrigerator ini bisa dingin? Kita harus beralih lagi ke belakang menuju ke jalur step valve. Oke, kita menuju ke bagian belakang, yang mana tadi kita lihat di jalur belakang itu ada yang namanya step valve. Nah, itu adalah untuk membagi jalur refrigeran menuju ruang freezer maupun ruang refrigerator. Oke. Nah, di bagian belakang di bawah ini ada alat yaitu step valve atau valve step. Ini adalah jalur pembagi refrigeran. Oke, saya buka dulu skrupnya ini. Untuk step valve ini kondisinya tertutup untuk jalur yang menuju ruang refrigerator. Sedangkan untuk jalur yang menuju ke freezer itu terbuka. Dan step valve ini diatur oleh sistem pengendali modul. Ya. Jadi karena modulnya itu rusak, maka step valve ini posisinya menutup. Oke, saya lepas dulu soketnya. Nah, setelah saya lepas, tugas saya di sini saya akan membuka paksa jalur yang menuju freezer maupun ruang refrigerator supaya kedua ruangan itu menjadi dingin, ya. Oke. Saatnya saya akan hidupkan paksa atau buka paksa jalur valve ini tanpa harus memotong pipanya. Dan nanti soketnya ini tidak saya pasang kembali. Oke, saya akan lakukan pengaktifan paksa. Baik, teman-teman. Setelah saya aktifkan paksa step valve ini, saat ini saya yakin kedua jalur sudah terbuka, ya. Dan saya rasakan jalur pipa kapiler terasa hangat, mantap. Jadi untuk step valve ini sudah terbuka pada kedua jalur. Soketnya ini tidak saya pasang. Dan teman-teman apabila menyukai video ini, maka saya akan tunjukkan nanti cara mengaktifkan paksa jalur step valve ini. Jadi tanpa harus membuang freon ataupun menggabungkan pipa jalur kapilernya. Oke, seperti itu. Sudah saya aktifkan, soket tidak saya pasang. Untuk step valve sudah terbuka pada jalur freezer maupun jalur refrigerator. Modul pengendali serta modul inverter sudah berfungsi normal. Saatnya kita menuju lagi ke bagian depan. Oke, di bagian depan untuk displaynya sudah tidak berfungsi ya, karena sudah mati total. Jadi harap dijelaskan sama pemiliknya. Untuk sistem pendinginannya saya rasa tidak masalah. Di ruang freezer saya rasakan sudah terasa dingin.
Untuk termis freezer yang kita nonaktifkan ini sudah tidak kita gunakan lagi karena sudah kita gantikan dengan bimetal defrost. Ya, tinggal ditutup saja. Pastikan pemasangan soket benar dan fan ini bekerja apabila kita pasang. Oke, saya pasang dulu ya. Soketnya ini kita perhatikan apakah fan bekerja. Ya, motor fan berfungsi dengan normal. Ya, nih motor fannya berfungsi. Jadi untuk ruang freezer sudah cukup, tinggal saya rapikan saja. Tutup kapnya ini. Jadi sistem modifikasi ini kita sudah tidak fungsikan lagi jalur yang menuju ke display pengatur suhunya. Untuk modul pengendalinya sudah kita gantikan perannya menjadi sistem timer. Kita hanya fungsikan power supply-nya saja sebagai penerangan, lampu penerangan dan motor fan. Itu saja yang kita fungsikan. Oke, ruang freezer saya rasa sudah cukup. Tinggal dilakukan pengetesan. Saya berikan air mineral di ruang freezer. Kemudian mari kita lihat di ruang refrigerator. Oke, di ruang refrigerator bagaimana kondisinya? Oke, untuk ruang refrigerator sistem pendinginannya sudah terbentuk. Nah, ini ya, bisa lihat terbentuk salju sudah pada jalur evaporatornya. Nah, seperti ini. Untuk ruang refrigerator sudah dingin. Nah, jadi sudah tidak ada masalah. Mantap. Lalu bisa kita buatkan sistem defrostnya sama seperti di ruang freezer. Untuk proses penyambungannya bisa dipotong di kabel di soket ini. Lalu kita sambungkan pada pin timer nomor 1. Kemudian kita ambilkan netralnya di sumber sini. Oke, jadi sistem defrostnya harus kita buatkan sama persis seperti di ruang freezer. Oke, seperti itu saja tambahannya. Setelah kita buatkan sistem defrost pada ruang refrigerator, saatnya saya tutup kembali, saya rapikan. Jadi untuk ruang refrigerator ini harus memiliki sistem defrost yang sama persis seperti pada ruang freezer. Untuk penyambungannya bisa kita ambil kabel termistor yang ada di evaporatornya. Nah, jadi untuk ruang refrigerator juga sudah selesai. Tinggal dilakukan pengetesan saja ya. Oke, saya berikan air mineral juga untuk melakukan pengetesan. Kita bisa lihat nanti hasilnya bagaimana. Dalam beberapa hari saya akan lakukan pengecekan kembali. Oke, kita tes saja ya dulu, nanti beberapa hari kita akan cek kembali. Baik teman-teman, setelah 1 minggu kemudian saya lakukan pengecekan bagaimana kondisinya. Untuk dindingnya saya raba terasa hangat, pertanda baik, mantap. Lalu di ruang freezer bagaimana? Wah, terasa dingin hawanya. Dan ternyata sudah terisi semua dengan bahan-bahan yang ada di sini. Untuk proses pembekuannya terlihat sempurna di ruang freezer. Sampai di bagian pintu pun bahan semua membeku. Artinya mantap ya. Untuk ruang freezer sudah bagus proses pembekuannya. Lalu di ruang refrigerator. Dan di ruang refrigerator ternyata sudah terisi semua bahan-bahan yang ada. Saya raba di raknya terasa dingin, mantap ya.
Jadi untuk ruang refrigerator juga sudah diisi dengan bahan-bahan dan semuanya nampak normal ya untuk ruang refrigerator. Jadi untuk perbaikan kulkas Samsung Digital Inverter ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.